Hakikat Tuhan, penguasa halik langit dan bumi yang Udah, bersifat itu gaib. hakikatnya apa? Udah langsung to the point. Aku mau pergi ke rumah sakit nih. Hakikatnya ada dua, hanya hakikat pencipta dan yang diciptakan. Nah, Yesus hakikatnya apa? Yesus adalah nama kemanusiaan dari firman Allah yang turun menjadi manusia. Hakikatnya apa? Kok nama pula? Hakikatnya apa? Pencipta atau yang diciptakan? Ya. Apa ini? Hanya ada dua hakikat, hakikat pencipta dan yang diciptakan. Nah, pertanyaanku, Yesus hakikatnya apa? Ya. Ada dua pertanyaan kamu, kata-kata kamu ya. Yang tadi itu udah kau jawab walaupun gabrul perjawabanmu, entah apa-apa yang kau jawab. Aku tanya ini kau bilang anak Allah, anak tunggal, anak tunggal. Anak sulung, bahkan Israel itu anak sulung. Nah, bahkan bumi dan langit juga anak dilahirkan. Kau baca Mazmur pasal 90 ayat 2 nih. Nih. Disebut anak Allah, tentu di dalam konteks ini adalah anak tunggal Bapa, yaitu Yesus. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, firman Allah mengatakan demikian. Bukan karangan saya, bukan juga karangan siapa-siapa. Ini firman Allah, murni firman Allah. Ya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Ya, siapakah dia? Ya, tentu Yesus Kristus. Makna dari anak tunggal Bapa di sini adalah firman Bapa itu sendiri. Ya, maka Yesus berkata, "Aku datang dan keluar dari Bapa." Ya, bahkan di Yohanes pasal 6 ya, ayatnya yang ke-38, Yesus itu berasal dari surga, ya. Manusia itu diciptakan, tapi Yesus berasal dari surga. Artinya di sini firman Bapa itu adalah ya anak tunggal Bapa. Makna dari anak tunggal Bapa adalah firman Bapa, ya. Begitu, sudah jelas kan? Nah, ketika Anda mengatakan ya, apa perbedaannya manusia dengan Tuhan? Di dunia ini hanya dua hakikat. Hakikat Sang Pencipta dan hakikat ciptaan. Hakikat manusia itu ciptaan. Hakikat Tuhan, penguasa halik langit dan bumi yang Udah, bersifat itu gaib. hakikatnya apa? Udah langsung to the point. Aku mau pergi ke rumah sakit nih. Hakikatnya ada dua, hanya hakikat pencipta dan yang diciptakan. Nah, Yesus hakikatnya apa? Yesus adalah nama kemanusiaan dari firman Allah yang turun menjadi manusia. Hakikatnya apa? Kok nama pula? Hakikatnya apa? Pencipta atau yang diciptakan? Ya. Apa ini? Hanya ada dua hakikat, hakikat pencipta dan yang diciptakan. Nah, pertanyaanku, Yesus hakikatnya apa? Iya. Ada dua pertanyaan kamu, kata-kata kamu ya. Yang tadi itu udah kau jawab walaupun gabrul perjawabanmu, entah apa-apa yang kau jawab. Aku tanya ini kau bilang anak Allah, anak tunggal, anak tunggal. Anak sulung, bahkan Israel itu anak sulung. Nah, bahkan bumi dan langit juga anak dilahirkan. Kau baca Mazmur pasal 90 ayat 2 nih. Nih, ini data kayak gini. Bu, besarkan komal saya, Pak dan C. Nih, kau baca ini. Kata-kata diperanakkan ketika Tuhan berkata kepada Yesus bahwa dia adalah diperanakkan. Bukan cuma Yesus. Nih, sebelum gunung-gunung dilahirkan. Nah, gunung pun dilahirkan. Kau pikir Tuhan melahirkan gunung? Oe lahir gunung gitu. Nah, gunung pun dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan. Ini diperanakkan bumi. Kau pikir Tuhan memperanakkan bumi? Keluar dari rahim Tuhan gitu. Peranak jrol, brojol, jol, jadilah bumi gitu. Ini kata-kata yang digunakan dalam perjanjian lama untuk merujuk kepada ciptaan Tuhan. Jadi kalau Yesus dikatakan anakku yang kuperanakkan, apa bedanya dengan langit dan bumi yang diciptakan Tuhan? Nah, sekarang kau jawab pertanyaanku sesuai dengan klaimmu bahwa hanya ada dua hakikat. Hakikat pencipta dan hakikat yang diciptakan. Sekarang kau jawab, Yesus hakikatnya apa? Pencipta atau yang diciptakan? Jawab. Iya. Setidaknya kalau berdiskusi itu Anda ya, ini kan orang lagi menjelaskan apa Saya yang mau ke rumah sakit, saya mau to the point. Nanti saya kasih ke Pak Dance dan Pak Dani. Ada Bang Gabriel, ada Bang Tukang Daging di sini. Ada teman muslim saya yang akan mewakili saya, mewakili umat Islam lainnya di sini. Saya hanya to the point. Diam kau Abdon, saya lagi sama Mencer. Abdon ini tidak layak ngomong ini. Mencer. Ya, aku jijik, aku takut jijik, aku jijik sama Mu Abdon ya. Tolong dijawab Mencer. Hakikat Yesus, satu hakikat ciptaan dan hakikat
yang diciptakan, pencipta dan yang diciptakan. Jawab pertanyaanku. Yesus hakikatnya apa? Pencipta atau yang diciptakan? Nanti kamu mau ke rumah sakit ketinggalan mau lagi. Nggak dijawab sama Mencer. Ya udah Iya, teman-teman ya. Ini teman-teman. Ketika dia mengatakan hanya ada dua hakikat, hakikat pencipta dan yang diciptakan, akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia berbicara tentang Yesus, Yesus itu hakikatnya manusia. Yang namanya manusia ya ciptaan. Maka secara konsekuensi sebetulnya dia sudah mengakui bahwa Yesus adalah ciptaan. Karena tidak pernah ada entitas bernama Yesus yang bukan manusia. Tunjukkan pada saya dalam kitab perjanjian lamamu, bahkan sebelum ada kitab perjanjian lama, kalaupun ada kitab itu, setelah kitab perjanjian baru, dimanapun kitab, di buku Tatang Sutarman, di buku manapun kau temukan bahwa ada yang bernama Yesus yang bukan manusia, baru kita bahas. Kalau tidak ada entitas yang bernama Yesus yang bukan manusia, ngapain kau bahas? Bahwa Yesus yang dibicarakan siapapun di dunia adalah Yesus yang manusia. Bantah aku kalau bisa kalian. Ya, nah Iya, itu sudah selesai kamu. closing statement. Teman-teman, pertanyaan saya tuh simple, teman-teman. Kenapa orang Kristen sangat sulit menjawab pertanyaan saya? Kenapa? Karena ada konsekuensinya ketika mereka menjawab pertanyaan saya. Maju kena, mundur kena. Ke kanan ditampol, ke kiri ditampar. Katanya mau berdiskusi. Ketika Tapi kok gitu. saya mau closing statement. Nah, inilah kata Al-Quran ya. Kata Al-Quran mengatakan perumpamaan bagi mereka penyeru kaum kafir ibarat kata sebagai pengembala yang berbicara kepada hewan ternak. Mereka punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar. Itu kenapa Yesus berbicara dalam Bible itu menggunakan perumpamaan. Kenapa? Karena memang tidak semua orang akan melihat. Nubuatan kitab Yesaya mengatakan bahwa orang-orang yang matanya ada tapi akan dibutakan, mereka punya telinga tapi akan dibuat tuli. Inilah yang dialami oleh kawan-kawan Kristen karena mereka tertutup lemak doktrin. Diam kau Abdon. Abdon diam kau dulu. Diam Abdon. Pak Dance, saya tidak mau mendengarkan suara. Saya tidak mau mendengarkan suara keras. Saya mau mendengarkan suara manusia. Pak Dance mute dulu. Pak Dance di mute dulu. Saya tidak mau mendengarkan suara keras. Saya mau mendengarkan suara manusia. Jadi ketika Al-Quran menarasikan dalam Al-Quran bahwasannya penyeru kaum kafir ibaratkan orang yang pengembala berbicara kepada hewan ternak, itu sesuai dengan apa yang kita lihat sekarang ini. Apa yang saya tanya tidak dijawab, apa yang didefinisikan tidak tertulis. Ketika dia mengatakan anak tunggal, Tuhannya sendiri mengatakan bahwa Israel adalah anak sulung. Bagaimana dia mau menjelaskan? Tidak akan mampu dia jelaskan. Kenapa? Karena doktrin yang muncul dari ajaran bapak-bapak gereja mereka itu tidak berdasar, teman-teman. Ya, inilah kenapa Allah berfirman dalam Al-Quran, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Walaupun kita manusia menggunakan logika sederhana, menggunakan dalil nakli, menggunakan dalil akli, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Tertutup lemak doktrin, kebanyakan makan babi, kebanyakan bermaksiat, tidak pernah mensucikan diri. Akhirnya apa? Hati keras membatu, mata buta telinga tidak mendengar. Inilah kawan-kawan kita. Dan kita sebagai umat Islam, marilah bersabar karena tugas kita hanya menyampaikan, berdakwah, dari kata da'a yaitu merangkul, mengajak mereka untuk merubah cara berpikir mereka supaya mereka tidak lama-lama menuhankan manusia atau memanusiakan Tuhan. Tidak lama-lama menuduh Tuhan butuh kelamin, Tuhan butuh sperma, Tuhan butuh air ludah. Tidak lama-lama menghinakan dan menistakan bahwa Tuhan dilahirkan dari rahim perempuan melalui lubang sempit, di mana lubang itu keluarnya air seni, dan mereka akui bahwa Tuhan itu kemudian seperti itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Teman-teman, terima kasih. Izin saya pamit undur diri, saya mau pergi ronsen. Pak Dance, terima kasih. Terus berdakwah Pak Dance, terus tambah ilmu Islamnya supaya Pak Dance dirahmati oleh Allah. Kita berkumpul di jannah Allah. Amin ya rabbal alamin. Jangan berikan kesempatan orang bodoh untuk berbicara banyak, karena itu hanya akan merugikan kita. Kuping kita akan kena polusi, ilmu tidak dapat, emosi yang ada. Izin Pak tukang daging ada di sini, Mbak Kathleen Der juga ada, Bang Gabriel, Pak Dani izin, dan Mencer. Terima kasih atas asumsi liarmu Mencer, belajar lagi yang banyak Mencer ya. Jelaskan konteks dengan tekstual. Jangan kau pisahkan antara kontekstual dengan tekstual. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bunda Unita. Assalamualaikum Bapak Dance dan semuanya yang ada di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, saya sudah dijambak di Komal ini. Semoga mendapatkan lebih banyak hidayah dan semuanya kita dalam istiqomah dan satu dalam Tuhan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, saya memperjelas dulu apa yang dikatakan Ripa ya. Karena Ripa, dia bicara eksistensi manusia. Kawanku yang ada di Komal ini, perhatikan bahasa yang disampaikan oleh Yesus dalam Alkitab. Yesus adalah manusia, tetapi dia bukan manusia seperti kita. Oke, di mana ayatnya Abdon? Kamu bisa baca Yohanes 8 mulai dari ayat 23. Yesus bukan dari dunia ini. Oke, segala penciptaan itu artinya adalah dunia. Oke, mulai dari Adam namanya manusia pertama, Hawa yang namanya manusia perempuan juga disebut manusia, dan kita yang berasal dari Adam dan Hawa keturunannya juga disebut manusia. Oke, nah jadi kalau si Ripa yang tidak paham tentang hakikat ataupun yang dia katakan eksistensinya dia sebagai manusia, tapi dia menyamakan manusianya dengan Yesus, jangan sembarangan. Karena Yesus mengatakan seperti ini ya. Yesus bukan dari dunia ini. Kamu baca Yohanes 8 ayat 23. Nah, saya ambil langsung ke poinnya ya. Maka kata orang-orang Yahudi itu, zaman Yesus adalah zaman di mana berdialog dan ada perdebatan tentang penolakan Yesus adalah Mesias. Apa itu Mesias? Pelajari dulu biar si Ripa itu harus ngerti ya. Nah, maka kata mulai dari 22 ya. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mati bunuh diri? Dan karena ia dikatakannya, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Pahami itu? Ke tempat Yesus pergi, tidak mungkin kamu orang datang. Tidak mungkin saya datang, tidak mungkin saya dapat datang. Karena apa? Karena dia sudah memisahkan kemanusiaannya dengan kita. Nah, saya lanjutkan lagi. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Itu kata Yesus ya. Karena dari dunia ini, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Ya, pahami Ripa, jangan main-main, jangan sembarangan. Lebih baik kamu diam-diam saja, sholat, doa, itu lebih baik bagimu. Jangan sembarangan ngomong ya. Ayat 26 ini jelas sekali mengatakan, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Yesus itu mengatakan akulah dia. Dia itu siapa? Dialah Allah sang pencipta itu. Ya. Dialah Allah sang pencipta itu yang datang ke dunia ini dengan rupa hamba. Apa artinya rupa hamba? Adalah rupa manusia. Baca Allah nomor 28 juga, nomor 28. Allah yang mengambil rupa manusia. Nah, jadi kamu pahami dulu, Ripa ini jangan bermain-main kata-kata kalau tidak dimengerti. Kata Mesias dalam Judaism harus dipelajari dulu. Ayat 28 sama 29 biar paham kau. Ini siapa nih? Ini siapa nih? Si Sandi ini siapa? Nanti kamu bantah dengan saya ya. Kamu pakai dalil Qur'anmu siapa itu Isa putra Maryam. Pahami itu ya. Nah, maksud saya di sini kalau kita berbicara Yesus, pahami dulu. Mengenal Yesus, mengenal Allah. Tanpa kamu tidak mengenal Yesus sampai mati pun kamu tidak mengenal Allah yang kamu sembah. Pahami itu. Mengenal Yesus sama dengan mengenal Allah. Kamu baca di Alkitab. Sebab apa? Maka di Yohanes 18, di Yohanes 8 tertulis, maka Yesus berkata pula kepada mereka orang banyak, katanya, Oke. akulah Sudah cukup ya, sudah cukup, Abdon. Ya, Oke. saya harus turun tangan ini. Saya